Jadi coba menjawab tadi pertanyaannya Pak Heru tentang rahasia atau keutamaannya surat Yasin. Jadi surat Yasin itu banyak keutamaannya, fadilah-fadilahnya banyak, keistimewaannya banyak. Surat Yasin itu diantaranya terdiri dari 83 ayat. Itu satu persatu ayat itu ada rahasianya tersendiri, ada keistimewaannya sendiri. Makanya di masyarakat itu apa-apa itu mesti pakai surat Yasin. Ada orang sakit, yasinan, kan? Ada orang nempatin rumah, yasinan. Ada kirim doa arwah, yasinan. Pokoknya surat Yasin itu adalah surat yang fleksibel. Surat yang fleksibel. Dari 83 ayat, itu yang 20 ayat itu kalau kita baca, insya Allah tidak akan memberikan kesulitan kepada kita. Kalau kita mau baca surat Yasin, ya kan? Ya bisa jadi. Kalau bacanya ikhlas kan bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. 20 ayat, yang 20 ayat itu Allah kasih keistimewaan kepada kita, insya Allah tidak akan dikasih kesulitan oleh Allah. Itu yang 20. Kemudian yang 20-nya lagi, 20 ayat lagi, Allah kasih keistimewaan kita. Besok ketika kita mati di alam kubur, nggak akan ditanya oleh malaikat. Malaikat Munkar Nakir. Oh, cobalah. Saking hebatnya surat Yasin itu. Jadi kalau kalian pengen dibebaskan oleh Allah dari pertanyaan malaikat Munkar Nakir di alam kubur besok, maka biasakan baca surat Yasin. Istiqomahkan baca surat Yasin. Makanya saya pede, ya. Mati-mati pun saya udah pede karena saya udah punya bekal. Bekali sama guru saya setiap habis maghrib, habis subuh, itu harus baca surat Yasin. Bayangkan coba. Dari di pesantren dulu sampai sekarang. Dan insya Allah jarang off. Walaupun tak mendadak kemana habis maghrib kayak tadi itu, saya perjalanan ke tempat Pak Napri, itu saya selesai baca surat Yasin. Kenapa? Karena waktunya sempit. Sambil duduk nggak bisa, ya kan? Jadi supaya bisa istiqomah kalau mau hafal, biar enak. Fadilahnya seperti itu. Selain kita tidak akan diberikan kesulitan oleh Allah dengan berbagai macam persoalan-persoalan kita, ketika kita nanti hidup di alam kubur tidak akan ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Itu yang 20 kedua. Oke? 20 yang ketiga, Allah akan kasih keistimewaan kepada kita ketika kita bangkit dari alam kubur nanti, itu akan dipayungin oleh para malaikat. Payung itu dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, di hari kiamat besok. Orang lain di luar sana pada kepanasan, kedadapan ngalor ngidul gak karu-karuan. Kita enak-enak saja, diiring oleh para malaikat, ya, sampai ke surganya Allah. Itu 20 yang ketiga. 20 yang keempat. Berarti jumlahnya ada berapa? 80. 20 yang keempat itu Allah akan berikan kepada kita besok ketika bangkit dari alam kubur, diberikan seragam putih dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang selain kita, selain yang tidak mau mengamalkan surat Yasin, itu dalam keadaan telanjang, nggak ada pakaian, dia malu. Tapi dengan kita melanggengkan, mengistiqomahkan baca surat Yasin, malaikat sudah menyanjung membawa pakaian-pakaian putih dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa? 80. Tinggal berapa? Tinggal 3. 3 yang pertama adalah nikmat. Allah akan kasihkan kenikmatan kepada orang-orang yang melanggengkan baca surat Yasin. Tidak percaya, buktikan saja.
istiqomahkan baca surat Yasin. Apa yang akan kau dapatkan nanti? Ya kan? Kenikmatan dari Allah itu akan langgeng, akan terus menerus. Yang kedua, rahmatnya Allah akan dicurahkan kepada orang yang selalu bacakan surat Yasin. Baru yang ketiga, syafaat dari baca surat Yasin besok di akhirat itu akan menolong kita. Jadi surat Yasin itu besok akan membantu dan menolong kita di akhirat, menuntun kita, mengarahkan kita. Marjo, Heru, Firman, Jordan, kamu ini rutenya menyerahkan amalmu terhadap malaikat ini. Habis itu nanti kau timbang amalmu itu dituntun. Kamu gak usah bingung-bingung nyari kemana ya. Benderamu itu loh yang kelihatan hijau itu kayak bendera NU. Itu benderanya Kanjeng Nabi Muhammad itu Heru. Itu surat Yasin menuntun kita sampai dituntun ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya sedikit fadilah dari baca surat Yasin. Akan tetapi ya perlu diketahui bersama bahwa bukan hanya sekedar membaca surat Yasin saja. Di antaranya ya harus istiqomah, harus ikhlas, ya, niatkan ibadah, gitu loh. Nah, itu nanti insya Allah rahasia-rahasia itu atau keistimewaan itu akan kita dapatkan.